Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wisnu Ade Kurniawan. Saya kelas 2 MGT 3A, NIM 230 40 41 92. Sini saya akan membahas beberapa materi tentang manajemen koperasi dan UMKM. Yang pertama, sisa hasil usaha. Sisa hasil usaha koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 tahun buku, dikurangi biaya penyusutan dan kewajiban lainnya, termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Sisa hasil usaha setelah dikurangi dana cadangan dibagikan kepada anggota sebanding jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan, perkoperasian, dan keperluan koperasi, sesuai dengan keputusan rapat anggota. Besarnya sisa hasil usaha yang diterima oleh setiap anggota akan berbeda-beda, tergantung besarnya partisipasi modal dan transaksi anggota terhadap pembentukan pendapatan koperasi. Istilah-istilah informasi dasar. Sisa hasil usaha total adalah sisa hasil usaha yang didapat pada neraca atau laporan laba rugi koperasi setelah pajak. Transaksi anggota adalah kegiatan ekonomi jual beli barang atau jasa antar anggota terhadap koperasinya. Partisipasi modal adalah kontribusi anggota dalam memberi modal koperasinya, yaitu bentuk simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan usaha, dan simpanan lainnya. Omset atau volume usaha adalah total nilai penjualan atau penerima dari barang atau jasa pada suatu periode waktu atau tahun buku yang bersangkutan. Bagian presentasi sisa hasil usaha untuk simpanan anggota adalah sisa hasil usaha diambil dari sisa hasil usaha bagian anggota yang ditunjukkan untuk jasa modal anggota. Bagian presentasi sisa hasil usaha untuk transaksi usaha anggota adalah sisa hasil usaha yang diambil dari bagian anggota yang ditujukan untuk jasa transaksi anggota. Prinsip-prinsip pembagian sisa hasil koperasi. 1. Sisa hasil koperasi yang dibagi adalah yang bersumber dari anggota. 2. Pembagian sisa hasil usaha anggota dilakukan secara transparan. 3. Sisa hasil usaha anggota adalah jasa dari modal dan transaksi usaha yang dilakukan anggota sendiri. 4. Sisa hasil usaha anggota dibayar secara tunai. Manajemen sumber daya manusia. Menurut Wendell Friends, manajemen sumber daya manusia adalah penarikan, seleksi, pengembangan, penggunaan, dan pemeliharaan sumber daya manusia oleh suatu organisasi. Sedangkan menurut Edwin B. Philpo, manajemen sumber daya manusia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dari pengadaan, pengembangan, dan pemberian, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja karyawan dengan maksud mencapai tujuan individu karyawan, perusahaan, atau organisasi serta masyarakat. Karyawan koperasi. Karyawan koperasi adalah orang yang bekerja pada perusahaan koperasi tersebut dan melaksanakan usaha, melayani, dan membantu pengurus dalam membuat pertanggungjawaban kepada pemilik koperasi. Di sini beberapa ahli yang diperlukan: manajemen personalia yang bertugas untuk 1. Merencanakan pembagian tugas, 2. Melaksanakan pembagian tugas agar dapat lancar, 3. Mengorganisasikan masing-masing unit aktivitas, 4. Mensinkronisasikan kegiatan antar bagian, 5.
mengawasi semua bagian yang ada. 6. Mengembangkan pendidikan serta menambah pengetahuan para karyawan. 7. Mempromosikan mereka yang pantas dan memikirkan kesejahteraan mereka secara memadai. Jadi tugas pemimpin personalia ternyata berat dan cukup banyak hingga memerlukan kalian tersendiri. Manajer koperasi. Manajer koperasi adalah orang memegang jabatan tertinggi dari semua karyawan koperasi, di mana dia bekerja sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dengan pengurus. Karakteristik yang harus dimiliki oleh pemimpin yaitu 1. Seorang yang membuat kebijakan yang andal. 2. Seseorang pemimpin yang mampu menjadi koordinator yang baik bagi seluruh kegiatan koperasi. 3. Seseorang pengawas yang bijaksana dan dalam mengawasi semua kegiatan usaha koperasi. 4. Walaupun ada kepala bagian keuangan, namun manajer juga harus mempertanggungjawabkan keuangan koperasi kepada pengurus. 5. Figur yang jujur dalam mengatur serta menggunakan dana yang ada secara efisien dan produktif. Menurut Suparmisu, dalam bukunya Manajemen Koperasi, ada beberapa bidang yang perlu ditangani oleh manajer sebagai pengelola usaha koperasi, yaitu bidang personalia, bidang pengelola usaha, administrasi, perencanaan, serta pengawasan. Yang pertama, bidang personalia. Mengusulkan pengangkatan pegawai dan mencatat pegawai yang melanggar tata tertib. 2. Membimbing, memotivasi, dan mengawasi karyawannya. Mengusulkan peningkatan pendidikan dan keterampilan pegawai, misalnya dikirim untuk mengikuti pelatihan. 4. Mengusulkan promosi pegawai yang berprestasi termasuk peningkatan kesejahteraannya. 2. Dalam bidang pengolah usaha. Karena usaha adalah tanggung jawab manajer, maka dia secara intensif harus mencari informasi pasar, merealisasi peluang pasar yang ada, dan bertanggung jawab penuh terhadap omset penjualan. Dalam menangani masalah strategi teknologi produksi, dia juga harus mengusahakan agar mencapai economic of scale atau penurunan biaya dan mencapai efisiensi kerja. Bidang administrasi merupakan pendukung lancarnya organisasi mencakup administrasi keuangan dan pembuatan laporan-laporan yang menjadi tanggung jawabnya. Di bidang perencanaan, 1. Mengoordinir penyusunan konsep. 2. Konsep perencanaan ini diajukan ke pengurus lalu dijadikan penyesuaian seperlunya sebelum diajukan ke rapat anggota. Mengikuti rapat yang berkaitan dengan bidang usaha. Di bidang pengawasan, manajer bertanggung jawab atas seluruh bidang pengawasan di mana kegiatan yang harus dilakukan mencakup antara lain 1. Perencanaan persediaan yang meliputi persediaan bahan baku dan bahan jadi, pengawasan investasi, kerajinan dan kedisiplinan pegawai, jumlah uang masuk dan uang keluar harus diberikan serta diadakan evaluasi lalu dibandingkan antar rencana dan kenyataan. Kepemimpinan. Kepemimpinan adalah sifat yang diterapkan individu yang bertindak sebagai pemimpin yang mempengaruhi anggota kelompoknya untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah disepakati bersama. Konsep kepemimpinan. Penerapan konsep kepemimpinan dalam organisasi koperasi adalah bagaimana karyawan dan anggota koperasi sebagai anggota kelompok kerja memperoleh pengarahan dan bimbingan untuk mencapai tujuan koperasi. Tanpa kepemimpinan yang baik, tujuan individu, karyawan, dan anggota koperasi tidak pernah bersinanggungan dengan tujuan koperasi. Gaya kepemimpinan. Ada 4 tipe gaya kepemimpinan menurut Harsi dan Balanskar. Yang pertama,
Gaya kepemimpinan dengan ciri perilaku tugas tinggi dan hubungan rendah. Gaya ini disebut sebagai tipe telling style, yaitu gaya kepemimpinan yang memiliki probabilitas sukses tinggi apabila berhadapan dengan kondisi taraf kematangan individu yang dipimpin adalah rendah. B. Gaya kepemimpinan dengan ciri perilaku tugas tinggi dan hubungan tinggi. Gaya ini disebut selling style, yaitu gaya kepemimpinan yang memiliki probabilitas sukses tinggi apabila berhadapan dengan kondisi kematangan individu yang dipimpin adalah rendah sampai moderat. C. Gaya kepemimpinan dengan ciri perilaku tugas rendah dan hubungan tinggi. Gaya ini disebut tipe participant style, yaitu gaya kepemimpinan yang memiliki probabilitas sukses tinggi apabila berhadapan dengan kondisi kematangan individu yang dipimpin adalah moderat sampai tinggi. Yang terakhir, gaya kepemimpinan dengan ciri perilaku tugas rendah dan hubungan rendah. Gaya ini disebut sebagai tipe delegating style, yaitu gaya kepemimpinan yang memiliki probabilitas sukses tinggi apabila berhadapan dengan kondisi taraf kematangan individu yang dipimpin adalah tinggi. Kewirausahaan koperasi adalah suatu usaha yang menentukan, mengembangkan, kemudian menggabungkan inovasi, kesempatan, dan cara yang lebih baik agar memiliki nilai yang lebih dalam kehidupan. Sedangkan menurut para ahli, kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan dasar sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses, dan hasil bisnis. Menurut Ahmad Sanusi. Menurut Peter Drucker, kewirausahaan adalah suatu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Sedangkan menurut Suryana, kewirausahaan adalah suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru dan sesuatu yang berbeda dan bermanfaat, memberikan nilai lebih. Ciri-ciri kewirausahaan. 1. Memiliki kreatif dan berani, berkemauan keras dan memiliki semangat yang tinggi, mampu menganalisis dengan baik, memiliki jiwa kepemimpinan dan tidak boros, dapat membuat keputusan yang bijak dan bertanggung jawab, mengabdi pada bisnis yang dijalankannya. Tujuan kewirausahaan dapat membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain, menciptakan jaringan bisnis yang baru dan bisa menyerap banyak tenaga kerja di daerah asal, meningkatkan kesejahteraan kehidupan sendiri serta masyarakat sekitar dari usaha yang dijalankan dengan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, menularkan serta mengembangkan semangat berwirausaha pada orang lain, membantu para pengusaha muda guna berkreasi serta berinovasi. Nilai kewirausahaan. 1. Percaya diri. Artinya sikap dan keyakinan seseorang dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya. Berorientasi tugas dan hasil, artinya selalu mengutamakan nilai-nilai motif berprestasi, berorientasi pada hasil, bertekunan dan ketabahan, tekad kerja keras, mempunyai dorongan kuat, energik, dan berinisiatif. Berani mengambil risiko. Wirausahaan adalah orang-orang yang lebih menyukai usaha yang menantang untuk mencapai kesuksesan atau kegagalan ketimbang usaha yang kurang menantang. Kepemimpinan. Artinya, seorang usaha memiliki sifat-sifat kepeloporan, keteladanan, tampil beda, dan lebih menonjol. Berorientasi ke masa depan, artinya berperspektif, selalu mencari peluang, tidak cepat puas dengan keberhasilan dan berpandangan jauh ke depan. Keorisinilian, artinya kreatif dan inovatif. Kreatif kemampuan untuk berpikir yang baru dan berbeda, sedangkan inovatif pada kemampuan untuk bertindak yang baru dan berbeda.
Koperasi simpan pinjam. Manajemen usaha simpan pinjam. Kegiatan usaha simpan pinjam dari KSP atau USP meliputi kegiatan penarikan atau penghimpunan dana dan penyaluran kembali dana tersebut dalam bentuk pinjaman. Secara garis besar, kegiatan ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pada satu sisi, dana simpanan yang terkumpul harus disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada anggota yang membutuhkan. Berarti terjadi arus dana keluar dan akan kembali diterima secara bertahap pada masa yang akan datang. Yang keduanya, pada sisi lain, KSP atau USP harus mampu melayani anggota menyimpan yang hendak menarik kembali simpanannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Penghimpunan dana adalah usaha untuk mengumpulkan dana dari berbagai sumber, baik dari anggota maupun pihak lain. Dana dari berbagai sumber tersebut dapat berupa utang atau kekayaan bersih. Untuk lebih jelasnya, jenis-jenis sumber dana tersebut sebagai berikut. 1. Dari sumber berupa utang. Yang merupakan sumber berupa utang yaitu 1. Tabungan, 2. Simpanan berjangka, 3. Pinjaman yang diterima, 4. Modal yang tidak tetap. Dari sumber berupa kekayaan bersih. Yang pertama, modal sendiri. Yang kedua, modal disetor. Yang ketiga, cadangan umum. Yang keempat, cadangan tujuan resiko donasi. 5. Sisa hasil usaha tahun berjalan. Jenis-jenis simpanan. Simpanan pokok adalah jumlah uang yang sama banyaknya dan atau sama nil, artinya yang wajib dibayarkan 1 oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan wajib. Simpanan wajib adalah sejumlah simpanan tertentu yang tidak sama, wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. 3. Tabungan koperasi adalah simpanan pada koperasi yang menyetorankan, dilakukan berangsur-angsur dan penarikannya hanya dapat dilakukan oleh anggota yang bersangkutan atau kuasanya dengan menggunakan buku tabungan koperasi setiap saat pada hari kerja koperasi. Jenis-jenis pinjaman. Jenis-jenis pinjaman dibedakan menjadi 2, yaitu 1 berdasarkan jangka waktu dan 2 berdasarkan sektor usaha yang dibiayai. Berdasarkan jangka waktunya, pinjaman jangka pendek yaitu pinjaman yang jangka waktunya mengembalikan kurang dari 1 tahun. Pinjaman jangka menengah yaitu pinjaman yang jangka waktu pengembaliannya 1-3 tahun. Pinjaman jangka panjang yaitu pinjaman yang jangka waktu pengembaliannya jatuh tempo melebihi 3 tahun. Sedangkan berdasarkan sektor usaha yang dibiayai yaitu 1 perdagangan, industri, pertanian, peternakan, dan jasa. Pengertian UMKM dan peran UMKM terhadap perekonomian Indonesia. UMKM merupakan usaha kecil yang membantu perekonomian Indonesia. Dikatakan membantu perekonomian Indonesia disebabkan karena dengan melalui UMKM akan membentuk lapangan kerja baru serta meningkatkan devisa negara dengan melalui pajak dan usaha. UMKM merupakan suatu aktivitas atau kegiatan ekonomi yang menjadi penggerak pembangunan Indonesia, ialah seperti industri, manufaktur, agribisnis, agraris, dan juga sumber daya manusia. Dalam arti ini, mengidentifikasikan bahwa UMKM ini mengandung arti pemulihan perekonomian Indonesia dengan melalui pengembangan sektor perdagangan untuk program pemberdayaan masyarakat yang membutuhkan pekerjaan. Ciri-ciri UMKM. Tempat usaha bisa berpindah-pindah dan tidak tetap. Jenis barang yang dijual bisa berubah sewaktu-waktu. Administrasi keuangan sederhana, kebanyakan belum memiliki legalitas usaha, belum ada sistem ketat dan sistematis yang mengatur masalah SDM di dalam badan usaha.
Jenis-jenis UMKM. 1. Kuliner. Kuliner merupakan suatu usaha yang bergerak dalam segala macam bidang makanan dan minuman. Kuliner tersebut dapat dijadikan sebagai UMKM jika usaha penjualan makanan itu masih dalam lingkup UMKM yang mengutamakan penjualan dalam jumlah mikro atau kecil. 2. Fashion dan kosmetik. Fashion merupakan suatu usaha di bidang pakaian, di mana salah satu dari kebutuhan pokok manusia ialah pakaian. Usaha fashion ini merupakan usaha yang menjadikan sebab karena tiap-tiap orang membutuhkan pakaian. 3. Agribisnis merupakan suatu usaha yang bergerak di bidang pertanian. UMKM yang menjalankan mengenai agribisnis ini umumnya menjual pupuk, bibit tanaman, pestisida, serta lainnya. UMKM agribisnis tersebut juga biasanya terdapat di pedesaan yang mempunyai lahan pertanian dalam jumlah cukup banyak. Klasifikasi UMKM. 1. Livelihood activities, lapangan kerja baru. Dalam menjaga UMKM ini tentunya akan menghasilkan suatu lapangan pekerjaan yang baru. Lapangan pekerjaan ini memiliki manfaat yakni untuk mengurangi dampak pengangguran dan juga menambah penghasilan masyarakat yang belum mempunyai penghasilan. 2. Micro enterprise, sifat kewirausahaan. UMKM ini dapat menimbulkan sifat kewirausahaan. Sifat kewirausahaan tersebut penting supaya masyarakat tidak selamanya terpengaruh pada statement menjadi pegawai atau juga karyawan sepanjang hidupnya. 3. Small dynamic enterprise, jiwa entrepreneur. Memiliki sifat kewirausahaan. Langkah seterusnya ia mengharapkan mampu memiliki jiwa entrepreneurship. Jiwa entrepreneurship ini perlu dimiliki seseorang jika ia ingin meraih suatu kesuksesan. Fast moving enterprise, motivasi menjadi usaha besar. Pelaku UMKM yang sudah membuka lapangan kerja baru memiliki sifat kewirausahaan, membangun jiwa entrepreneurship, kemudian akan terbentuk dengan sendirinya untuk bisa menjadi sebuah usaha besar untuk dapat membangun perekonomian Indonesia. Peran UMKM terhadap perekonomian Indonesia. 1. Sarana mengentaskan masyarakat dari jurang kemiskinan. Dengan bukti tinggi angkanya penyerapan tenaga kerja oleh UMKM, data milik Kementerian Koperasi dan UMKM tahun 2011 menyebutkan bahwa lebih dari 55,2 juta unit UMKM mampu menyerap sekitar 101,7 juta orang. Angka tersebut meningkat menjadi sekitar 57,8 juta unit UMKM dengan jumlah tenaga kerja mencapai 140 juta orang. 2. Sebagai sarana untuk meratakan tingkat perekonomian rakyat kecil. UMKM memiliki lokasi di berbagai tempat termasuk di daerah yang jauh dari jangkauan perkembangan zaman. Keberadaan UMKM di 34 provinsi yang ada di Indonesia tersebut memperkecil jurang ekonomi antar yang miskin dengan yang kaya. Selain itu, masyarakat kecil tidak perlu berbondong-bondong pergi ke kota untuk memperoleh penghidupan yang layak. 3. Memberikan pemasukan devisa bagi negara. Pangsa pasar tidak hanya skala nasional, tapi juga internasional. Data dari Kementerian Koperasi dan UMKM di tahun 2017 menunjukkan tingginya devisa negara dari para pelaku UMKM. Angkanya pun sangat tinggi mencapai 88,45 miliar. Angka ini mengalami peningkatan hingga 8 kali lipat dibandingkan tahun 2016. Sekian pembahasan materi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam menyampaikan atau salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.